warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Yanda, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masih bersama dengan saya Vivin Dwi Kurniawati. Di sini kita akan belajar parenting dengan mengupas tema kesalahan orang tua dalam mendidik anak yang akan berfokuskan di tempat umum. Sebelum memasuki materi, saya mau bertanya, apa saja sih kewajiban orang tua terhadap anak? Tahukah Bunda dan Yanda, mendidik anak memerlukan usaha dan kerja keras yang luar biasa. Masih ingat enggak kisah Nabi Nuh alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam yang tiada henti-hentinya mereka selalu mengingatkan anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengibaratkan orang tua yang mendidik anaknya itu seperti petani. Mengapa demikian? Karena petani setiap hari pergi ke sawah. Mereka selalu mencabut duri dan menyiangi rumput-rumput, membasmi hama, memberi pupuk dan mengaliri sawahnya dengan air supaya mereka berharap untuk mendapatkan hasil yang melimpah dan bagus, dan harga jualnya nanti kelak akan mendapatkan harga yang sangat tinggi. Dan itu semua mereka perjuangkan dengan tenaga dan kerja keras yang luar biasa. Apa sih kesalahan orang tua dalam mendidik anak? Tak lain di tempat umum. Yang pertama, mencaci maki anak dengan kata-kata yang kasar dan tidak pantas di hadapan orang lain. Kata-kata tersebut sering kita dengar lantaran orang tua mengucapkannya secara spontanitas melihat sang anak melakukan kegiatan atau mengungkapkan sesuatu hal yang tidak pantas. Dengan segenap amarah yang dirasakan oleh orang tua, maka orang tua akan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan secara spontan tanpa mengetahui waktu dan tempat yang saat itu dia berada. Nah, hal tersebut membawa dampak besar terhadap anak. Selain anak itu malu, harus menanggung malu dengan ucapan orang tuanya, anak akan terasa tersakiti oleh perkataan orang tuanya. Yang kedua, yaitu menghina anak di depan orang lain. Perkataan yang kita lontarkan, yang kita ucapkan secara tidak sengaja menyinggung perasaan anak, maka akan mengakibatkan hati anak menjadi kecil dan susah dibina untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Hal tersebut kemungkinan anak di posisi saat itu ketika orang tua mengucapkan penghinaan di depan orang lain, anak hanya diam, tidak menangis. Tetapi dalam dirinya si anak akan merasakan mati rasa, dan kemungkinan nanti anak hanya susah untuk diatur dan diajak untuk melakukan hal yang lebih baik. Karena apa? Si anak merasa ada rasa jengkel terhadap orang tua yang sudah mengolok-olok, menghina di hadapan temannya. Yang ketiga, yaitu selalu membandingkan anak sendiri dengan anak orang lain. Bagaimana perasaan Bunda dan Yanda ketika orang tua Bunda dan Yanda melakukan hal tersebut, yang pastinya akan memiliki rasa iri hati, benci, dan tidak suka dengan orang lain atau dengan saudara Bunda sendiri. Sama halnya dengan keturunan Bunda atau anak Bunda. Hal tersebut akan melukai perasaan mereka. Karena apa? Bunda lebih mengedepankan pandangan Bunda terhadap anak orang lain yang selalu mengutamakan prestasi akademiknya, sedangkan anak Bunda sendiri yang tidak memiliki prestasi akademik melainkan prestasi non-akademik seperti berketerampilan dalam olahraga. Bunda sendiri mengoloknya, "Kak, kenapa kamu kok gak bisa juara 1 kayak si dia?" Nah, pasti si anak akan merasa di situ dalam hati kecilnya merasakan, ya jangan dibanding-bandingkan aku sama si dia, kan aku beda.
Nah, di situ kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Jadi jangan samakan kemampuan anak sendiri dengan anak orang lain. Yang keempat, cinta dalam syarat kepada anak. Jadi begini maksudnya, orang tua hanya mencintai anaknya jika si anak mau menuruti orang tuanya apa yang ia perintahkan. Misalnya, si bunda meminta anaknya untuk mengerjakan PR. Nah, pada saat itu si anak lagi bermain HP. Nah, gimana perasaannya? Pastinya, bunda nanti aja, kan PR-nya buat minggu depan, gak untuk sekarang. Nah, tapi si bunda menjawab, ya gak gitu juga, nanti kan kalau besok-besok dikerjakannya pasti lupa. Ya udah, kalau gak gitu bunda gak sayang sama kamu karena kamu gak mau nurut sama bunda. Pasti si anak akan merasakan hal kecewa dan rasa kecil hati akan muncul. Yang kelima, menyampaikan informasi yang salah. Pernyataan salah dalam penggunaan kata larangan seperti anak laki-laki tidak boleh menangis. Sebenarnya tidak ada yang salah jika anak menangis, sebab mereka belajar untuk mengenali perasaan dan hal tersebut merupakan reaksi yang wajar. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah membuat anak untuk mengenali perasaannya dan membuat mereka untuk menjadi lebih nyaman. Nah, seperti apa sih hal-hal yang dapat kita lakukan untuk anak menjadi yang lebih nyaman? Yang pertama, ketika anak merasa bersedih atau menangis, kita dekati. Yang kedua, lalu kita peluk dia supaya dia bisa kita dapat merasakan apa yang dia rasakan. Nah, setelah itu ketika anak sudah mulai tenang, barulah kita mulai bertanya, ada yang bisa bunda bantu, ayah bantu? Nah, sekarang coba diceritakan kenapa kakak menangis. Coba, siapa tahu bunda atau ayah bisa bantu. Yang keenam, memberi ancaman dan menakut-nakuti anak. Ayo tidur, nanti kalau nggak tidur ada hantu loh. Nah, hal tersebut bukan menjadi solusi untuk anak cepat tidur, melainkan hal tersebut akan memberikan dampak yang negatif terhadap anak. Selain membawa dampak mimpi buruk terhadap anak, akan mempengaruhi sisi psikologi jiwa pada anak. Yang benar yaitu dengan mengajak anak, ayo segera tidur, besok bangun pagi, kan mau sekolah, nanti kalau terlambat bagaimana? Nah, yang ketujuh yaitu melarang sesuatu tanpa sebab. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua memberikan kata larangan harus memberikan suatu penjelasan atau alasan yang tepat dan benar. Tak lain, orang tua memberikan larangan, sedangkan orang tua sendiri melakukan hal apa yang dilarang kepada anak. Hal tersebut akan menjadikan suatu salah paham di antara anak dan orang tua. Seperti, ayo kamu segera tidur, besok kan harus bangun pagi. Nah, sedangkan orang tua sendiri tidak mengajak si anak untuk pergi ke tempat tidur, melainkan orang tua memegang remote dan menyalakan televisi dan duduk di depan televisi. Yang kedelapan yaitu menghancurkan kepercayaan diri anak. Seperti, kamu bodoh, selamanya kamu akan gak jadi pintar. Jika si anak sudah belajar dan terus berusaha belajar, tetapi orang tua tidak menghargai kerja keras si anak, melainkan orang tua kecewa akan hasil yang didapatkan oleh si anak, melainkan orang tua sendiri tidak mendampingi belajar si anak, maka rusaklah sudah kepercayaan diri anak kepada orang tua. Karena orang tua tidak mampu mengontrol situasi dan kondisi belajar si anak sendiri, tidak mengetahui ketika kesulitan atau ketidakpahaman anak, orang tua kurang bisa untuk mengontrol, menemani belajar si anak.
Yang kesembilan yaitu mendoakan anak dengan hal-hal yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang tua untuk mendoakan anak-anaknya dengan hal-hal yang buruk. Karena ketika orang tua mendoakan hal-hal yang buruk kepada anak dan malaikat mengamini doa orang tuanya, dan hal tersebut menjadi kenyataan, yang terjadi akan hanya ada kata penyesalan pada diri orang tua atas apa yang telah diucapkan dan didoakan kepada anak. Yang ke-10 yaitu membongkar aib anak di hadapan orang lain. Bunda Yanda, janganlah kalian mengumbar aib anak kalian di hadapan orang lain. Jika nantinya hal tersebut terdengar oleh orang lain atau teman-temannya, hal tersebut akan berdampak terjadinya bullying, entah itu dari body shaming atau kekurangan kemampuan, perbedaan kemampuan dari orang lain, sehingga anak tersebut akan memiliki gangguan pada psikologi anak, entah anak itu menjadi minder atau hilangnya kepercayaan pada diri, susah diatur, susah diberitahu, dan sebagainya. Bunda dan Yanda, kita sebagai orang tua yang baik, jadilah mata terbaik bagi anak-anak kita untuk menganalisis sikap dan perilaku anak kita. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik setiap keluh kesah anak. Yang ketiga, menganalisis setiap perilaku anak yang kurang pantas di hadapan kita dan orang lain. Yang keempat, mendukung dan memotivasi setiap bakat dan minat anak. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata dan perilaku saya yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.